Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ana Dewi dengan NIM 107202510054. Saya mahasiswa PPG Daljab batch 1 tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan materi surat Ad-Duha pada kelas 6 PAS C semester 2. Demikian, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak ibu semuanya? Nah, coba sekarang periksa dulu kebersihannya, kerapiannya. Tengok dulu tasnya, jilbabnya, kemudian pecinya mana nak? Pakai peci dulu. Kenapa nggak bawa peci? Ketinggalan. Besok jangan ketinggalan lagi ya. Oke, baik anak ibu semuanya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Ya, coba Fadlan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayat pendeknya. Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak ibu semuanya, ibu absen dulu ya. Fadlan, Raja, Fauzan, Dura, Febri, Rangga, Bahir, Muhammad Nur. Baik anak ibu semuanya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, sekarang nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Ya, coba semua anak ibu semuanya berdiri. Ya, kita nyanyi Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kembali duduk. Sekarang kita kembali lagi dalam pelajaran apa? Al-Quran hadis. Bawa buku semua? Bawa, keluarkan bukunya nak. Ya, buku Al-Quran hadisnya dikeluarkan. Yang bawa Al-Quran dikeluarkan Al-Qurannya. Jadi anak ibu semuanya, minggu lalu kita kan sudah belajar Al-Quran hadis juga tentang apa? Tentang surah Ad-Duha. Baik, untuk minggu ini kita lanjut lagi tentang surat Ad-Duha. Ada yang tahu apa arti Ad-Duha? Kesedihan? Apa arti Ad-Duha? Demi waktu. Ya, jangan lupa. Ad-Duha itu artinya demi waktu. Baik anak ibu semuanya, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas mengenai surah Ad-Duha.
Dalam surah Ad-Duha itu, Ibu mau cerita sedikit. Pada masa dahulu, kenapa surah Ad-Duha itu muncul atau diturunkan oleh Allah? Karena Nabi Muhammad merasa kesedihan. Anak ibu pernah merasa sedih nggak? Coba, siapa yang pernah merasa sedih? Rafiza, kenapa sedih nak? Kenapa? Iya, kehilangan seorang abang. Kemudian siapa lagi yang pernah merasa kesedihan? Siapa? Ada lagi? Siapa? Coba Surya, kenapa sedih nak? Masya Allah, kok bisa dimusuhi teman kamu? Kenapa dimusuhi teman? Siapa yang musuhi? Teman di sini? Enggak? Teman yang mana? Yang di luar ya? Kalau di sini semuanya baik-baik kan? Anak-anak ibu semuanya baik-baik. Nggak boleh ya memusuhi teman. Sekarang kita bahas tentang surah Ad-Duha. Baik anak ibu, kita saksikan dulu video tentang kesedihan. Semuanya, dari cerita tadi dapat kita kaitkan bahwasanya surah Ad-Duha itu untuk apa diturunkan Allah? Supaya kita terhibur, supaya kita tidak merasa selalu sedih. Ya kan? Nabi Muhammad menerima surah Ad-Duha dari Allah Subhanahu wa taala ketika itu dia merasa sedih. Dia setelah menerima wahyu, dia tidak lagi mendapat wahyu setelah itu. Lama lagi dia ada sedih. Karena apa? Surah Ad-Duha itu turun setelah surah Al-Fajr. Setelah surah Al-Fajr turun, lama barulah. Jadi Nabi Muhammad itu sedihnya. Kenapa Allah nggak nurunkan surat lagi? Kenapa sementara dia sedih? Tahu kan orang sedih macam mana? Pokoknya sedih lah. Akhirnya untuk membuat Nabi Muhammad itu bahagia, turunlah surah Ad-Duha. Coba sebelumnya kita saksikan dulu ya surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Coba didengarkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tadi sudah dengar semuanya kan surah Ad-Duha? Juga kita sudah menonton video tentang surah Ad-Duha. Sekarang anak ibu minta untuk menjelaskan kembali apa yang kalian lihat tadi dari video. Kita diskusi ya. Buat kelompok. Kelompoknya coba mejanya di apa? Mejanya ini satu kelompok tapi disatukan. Baik anak ibu, sekarang kita kerja kelompok ya, diskusi kelompok. Yang dibahas apa? Mengenai video yang kalian lihat tadi di layar. Apa yang ada di situ kalian ceritakan. Mulai dari ini siapa namanya nih? Kelompok 1, kelompok A lah. A, B, C ya. Kelompoknya A, B, C.
Kelompok A membahas mengenai ayat 1, 2, 3. 4 ayat kalian. Kelompok B membahas mengenai ayat 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Kelompok C ayat 9, 10, 11. Oke? Sekarang kalian diskusikan apa kaitan cerita tadi dengan video, kemudian kita kaitkan dengan surat Ad-Duha. Baik anak ibu semuanya, setelah kalian diskusi, ibu minta maju perwakilan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Coba kelompok mana yang mau duluan? Kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompok A, ya, kepada kelompok A dipersilakan. Situlah nak. Ya, dibaca. Hasil diskusinya apa tadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi waktu duha dan malam apabila telah sunyi, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada membencimu. Maksudnya? Maksudnya Tuhanmu itu gak bakal, Allah itu gak bakal meninggalkan kamu dan gak bakal membenci kita semua. Terus yang ayat pertama tuh, demi waktu duha juga pagi ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok A. Ya, silakan kelompok A. Selanjutnya kelompok mana dulu? B. Kelompok B dipersilakan. Kok suaranya nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia mendapatimu sebagai orang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Kaitannya dengan videonya nak? Ayo. Ya. Dia memberi petunjuk. Dengan memberi petunjuk yang benar. Ya. Dan mendapat seorang kekurangan dan memberi kecukupan di satu orang. Iya, bagus. Baik, tepuk tangan untuk kelompok B. Iya, berarti anak-anak ibu semuanya sudah mengerti kaitan surah Ad-Duha dengan video yang kita saksikan tadi. Selanjutnya yang terakhir, kelompok C. Ya, ayo kepada kelompok C. Siapa perwakilannya? Ya, kepada kelompok C dipersilahkan. Situ. Ya udah situ aja. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu janganlah engkau nyatakan dengan dan hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Iya. Artinya apa maksudnya? Maksud kita tidak boleh menghadirkan anak yatim. Iya, tidak boleh menghardik anak yatim, ya kan? Selanjutnya apa lagi? Kita harus bersyukur. Apapun yang didapat, apapun yang diperoleh, kita harus tetap bersyukur. Terima kasih kepada kelompok C. Beri tepuk tangan. Oke. Baik, anak ibu semuanya, coba ada yang menanggapi nggak dari penampilan tadi? Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau ngasih masukan atau ada yang ngasih kritik? Siapa? Coba membahas mengenai
surah Ad-Duha tadi? Coba siapa yang mau ngasih tambahan? Ada? Ada? Nggak ada? Sudah cukup? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, baik, kumpulkan tugasnya, Nak. Tugasnya dikumpul, jangan lupa namanya ditulis. Tulis namanya ya, nama kelompoknya ditulis. Kelompok A, B, dan C. Kelompok A? Anak alim, Bu. Lengkap? Lengkap, Bu. Lengkap. Kelompok C sudah lengkap? Kelompok B? Lengkap? Oke. Nah, baik anak ibu semuanya. Sekarang kita ice breaking dulu. Ice breakingnya apa ya? Salawat aja lah ya. Allahumma salli wa sallim alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa diwaiha wa ala abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semuanya tadi kita sudah dari awal sudah menonton video, kemudian sudah membaca surah Ad-Duha, kemudian kita sudah diskusi kelompok, sudah presentasi. Sekarang anak ibu semuanya ibu tanya, coba siapa yang sudah paham atau ada yang belum paham mengenai surah Ad-Duha? Coba siapa ya, tunjuk tangan. Surah Ad-Duha itu artinya apa tadi? Demi waktu. Wadduha, demi waktu. Kemudian walaili iza saja. Apa? Tapi tadi sudah. Iya, dan demi malam apabila telah sunyi. Baik anak ibu semuanya, sekarang kita dengarkan dulu. Kita perhatikan, ini adalah janji Allah kepada kita semuanya. Nah, dengarkan anak ibu semuanya, bahwasanya makna sumpah Allah pada surah Ad-Duha dan malam yang pertama itu waktu pagi yang cerah melambangkan awal baru dan rahmat Allah yang terus mengalir bagi umatnya. Kemudian malam yang penuh ketenangan menunjukkan masa introspeksi dan kekuatan dalam kesendirian yang dijanjikan penggantian yang lebih baik. Kemudian jaminan Allah tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membenci kita. Kemudian janji kebaikan yang semakin meningkat di masa depan. Allah itu berjanji bahwa kebaikan dan rahmat akan terus bertambah bagi orang yang beriman dan bersabar. Kemudian setiap kesulitan adalah tanda bahwa kebaikan akan segera datang lebih besar daripada sebelumnya. Selanjutnya mendorong agar kita tidak menyerah pada kesulitan, melainkan terus beramal dan berdoa. Nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang pertama apa? Kasih sayang, pemberian hidayah, perlindungan, kemudian kepedulian sosial, mendorong kita untuk membantu anak yatim sebagai yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Memberi kepada peminta-minta adalah mewujudkan kesolehan dan kemuliaan hati dalam Islam. Menebar kebaikan pada sesama, memperkuat ikatan sosial dan menumbuhkan rasa empati. Kemudian apa? Intinya adalah kita harus bersyukur. Harus apa? Mensyukuri dan menyebarkan nikmat Allah. Paham?
surah Ad-Duha itu mulai dari tadi munculnya itu karena Nabi Muhammad merasa sedih. Sekarang turunlah surah Ad-Duha. Ad-Duha itu turun untuk memberikan apa? Kebahagiaan kepada Nabi Muhammad. Kita ini siapa? Umat Nabi Muhammad. Jadi memberikan pertolongan kepada kita semua. Ada yang mau ditanya lagi? Ada? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, sampai di sini jumpa kita. Untuk minggu depan jangan lupa ya nak, kita belajar surat Al-Qadar. Ya, dicatat minggu depan kita belajar surat Al-Qadar. Jadi jangan lupa bukunya dibawa, buku Al-Quran hadis. Jangan sampai ditinggalkan buku Al-Quran hadisnya, dibawa supaya kita belajar dengan mudah. Jadi anak ibu semuanya, sekali lagi ibu ingatkan untuk tetap selalu bersyukur. Jangan lupa sholat, berdoa, meminta sama Allah. Kalau kita meminta, maka Allah akan ngasih. Kalau kita kesulitan, maka Allah akan menolong. Sampai di sini ada yang mau ditanya lagi? Tidak ada? Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk minggu depan kita belajar surat. Iya. Baik, sampai di sini jumpa kita. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita doa tutup majelis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.